gimana Beb? Az-Zaitun, Ana dari kemarin dengar. Emang Az-Zaitun itu kenapa? Ana ini nggak tahu berita. Ana nggak pernah dengar berita. Emangnya Az-Zaitun kenapa? Pondok sesat. Hah? Mudirnya? Sesat. Sesatnya dalam hal apa? Bukan itu. Setelah sholatnya Gabungan perempuan laki-laki. perempuan di depan sholatnya Tuh. khutbah perempuan Ikhtilat, nyampur laki perempuan. Nggak ada hijabnya. Terus? perempuan malah Loh, khotib Jumat kok bahlul? Ya goblok. Bubarin pondok begitu, bubarin. Pondok sesat begitu, bubarin. Anak baru tahu. Khotib perempuan. zina boleh dibayar 2 juta. Zina boleh dibayar. Bubarin. Nanti kita bubarin bersama-sama. Setan. Haram jadah. Anak baru tahu. Zina boleh bayar. Zina boleh dibayar 2 juta. Dosa zina. Oh, enak betul ya. Bangsat itu yang punya pondoknya itu. Kalau memang benar kabarnya begitu, itu pondok harus dibubarin itu. Bubarin. Nama mudirnya Panji Gumilang. Nama mudirnya siapa? Panji Gumilang. Ya, namanya aja nama Bahlul. Udah itu bubarin pondok pesantrennya itu. Kita orang ke sana nanti. Kalau pemerintah nggak mau bubarin, rakyat, masyarakat, umat yang bubarin. Pondok sesat kayak begitu. Kita ikut ulama. Nggak boleh kita orang awam pakai cara-cara sendiri, buka-buka Quran sendiri, buka hadis, cari hukum sendiri, wah terjerumus nanti. Maka kita harus ikut ulama. Dan ulama yang kita ikuti harus ulama yang memang betul-betul ahli di bidang tersebut, ilmu agama, ilmu fikih. Dan untuk dikatakan ulama itu adalah ahli di bidangnya, tentunya di saat orang pada melihatnya, menyanjungnya, mendukungnya. Makanya ulama yang seperti ini adalah ya ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, karena beliau adalah seorang ulama yang ternyata ilmunya dikukuhkan oleh murid-muridnya. Dikukuhkan oleh murid-muridnya, bahkan dijelaskan terus, didiskusikan muridnya, berkembang sampai hari ini. Jadi rangkuman ilmu yang dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah dikembangkan oleh muridnya terus disebut sebagai madhab Abu Hanifah. Maliki juga begitu, Syafi'i, madhab Syafi'i juga begitu. Artinya ya cara yang paling tepat ngikuti ulama ya bermadhab. Jangan memasukkan anak karena bangunan yang megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ada pesantren di mana itu, di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu namanya Az-Zaitun, pendirinya namanya Panji Gumilang. Ya dari dulu memang orang sesat itu. Panji Gumilang ini memang suka aneh-aneh, suka ini sensasi. Karena ada kawan saya ngajar jadi dosen di sana, cerita ke saya suka sensasi. Bid'ah terbaru pada waktu sholat hari raya kemarin. Apa? Istrinya berjamaahnya sudah pakai jarak berapa meter itu? 1 meter atau 2 meter, istrinya ada di depan. Kalau secara fikih bagaimana? Kalau misalnya sholat berjamaah, ada salah seorang perempuan ada di sini, batal apa enggak? Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak batal, asal gak bersentuhan.
Kalau sholat sambil pegang-pegang, ya batal karena wudhunya batal kan. Kalau menurut Imam Hanafi, batal itu. Dalam kasus Panji Gumilang perempuan ada di depan. Mazhab Syafi'i tidak batal. Tapi walaupun nggak batal itu sesat. Bid'ah sesat. Mengapa bid'ah sesat? Karena di dalam hadis aturan as-shaf itu khairu sufufir, sabda Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik as-shaf laki-laki dalam sholat itu di depan, yang di belakang yang paling jelek. Itu shafnya laki-laki. Kalau perempuan sebaliknya, wa khairu sufufin nisa akhiruha. Kalau shaf perempuan yang paling baik yang di belakang. Untuk itu saudara-saudariku, yang ditampilkan ini adalah pencerahan, bukan untuk memojokkan, bukan untuk merendahkan, bukan untuk mencela atau digunakan sebagai peluru untuk menghujam orang lain. Tidak, ini justru untuk pencerahan kita semua supaya mendapatkan keterangan-keterangan jelas baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tentu setiap aktivitas telah dilatar belakangi oleh motivasi, mungkin juga memiliki argumentasi, tapi demikian pandangan para ulama yang disampaikan, baik dari segi adabnya, runtutan dari dalil-dalilnya, argumentasinya, sampai sikap kita menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling mendoakan, memberikan pencerahan yang meneduhkan, mengajak untuk mendapatkan siraman rohani yang mencerahkan, yang dengan itu tentunya mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menekankan sekali lagi, setiap orang itu punya hak untuk mendapatkan kebenaran dan kesolehan. Karena itu, bila pun ada kasus-kasus tertentu yang diduga tidak seperti pakemnya, tidak seperti idealnya, maka setidaknya kita belajar dari itu semua untuk saling memperbaiki, saling mengajak pada kebaikan, dan saling memberikan motivasi pada kemuliaan. Sekali lagi, semoga kita dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Allah memuliakan kita selama berkehidupan dan mewafatkan kita sebagai hamba terbaik saat kita berpulang husnul khatimah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.